Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi faliqil habbi wan nawa, khaliqil abdi wa ma nawa, al-muttali ala batini dhamiri wa ma hawa, al-mursyidi ala man dhalla wa ghawa, ja'ilil malaikati rusula. Assalatu wassalamu ala habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihuda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Ranting Muhammadiyah Losari Rembang, Bapak Yus Wono nggih. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Takmir Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari Rembang. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran anggota Ortom PRM ya, pimpinan ranting Muhammadiyah beserta anggota pengurus takmir Masjid Baitus Salam Losari Rembang. Beserta bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu, sehat? Alhamdulillah. Niki suaranya jelas niki Pak, Bu? Jelas. Orangnya nggak jelas nggih? Kayaknya yang di belakang itu nggak kelihatan ya Bu ya? Nggak kelihatan gantengnya Bu? Kelihatan ya? Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang sejuk ini, yang teduh ini, Allah himpun kita menuju rumah Allah, menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dicurahkan sangat-sangat banyak sekali kebaikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada satu kaum, satu kelompok yang berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah yang namanya MJBM nggih. Bapak dan Ibu, Masjid Jami Baitus Salam Muhammadiyah Losari. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Mereka membaca, mempelajari kitab Allah, kitab Al-Qur'an. Wa yatadarusuna bainahum illa nazalathumus sakinah. Kecuali bagi mereka akan turun ketenangan, sakinah. Ibu-ibu niki wonten asmanipun Ibu Sakinah napa mboten, Bu? Ada yang namanya Ibu Sakinah, Bu? Mboten. Berarti enggak turun sakinah niki. Sakinah yang kata Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ketenangan. Tentu namanya hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati, ketentraman jiwa, keteduhan sikap dan lain sebagainya. Bertemunya seorang muslim dengan muslim yang lain di majelis ilmu tidak akan menambah sesuatu apapun kecuali bertambah kebaikan-kebaikan akhiratnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah liputi dengan kasih sayangnya. Ibu-ibu sudah biasa disayang sama bapaknya, Bu? Sudah biasa disayang apa diapain, Bu? Bapak-bapak disayang sama ibunya, Pak? Disayang nggih? Lebih dari itu, bahwa kasih sayang manusia itu terbatas. Kasih sayang manusia biasanya butuh timbal balik. Gini Bapak, bapak-bapak jadi bapak-bapak sing eman niki, mergane ibu-ibu ngelayaninya sampun luar biasa niku. Jenengan mempersiapkan perbekalannya, memasakkan untuk suaminya, menyetrikakan pakaiannya. Jadi bapak jadi sayang. Sebaliknya, ibu hanya bisa sayang sama bapak biasanya kalau niki cair nih Bu. Gini apa mboten, Bu? Biasanya begitu. Maka sayangnya manusia itu butuh pamrih, butuh timbal balik yang harus didapatkan. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ghasyiyatuhumur rahmah, hanya hadir di majelis ilmu di rumah Allah, ngaji Quran, ngaji tafsirnya,
Allah berikan kasih sayangnya. Allah liputi kehidupan kita dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah. Yang ketiga, Allah akan berikan kewenangan kepada para malaikat untuk membentangkan sayapnya menaungi para majelis-majelis ilmu, para orang-orang yang berada di majelis ilmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun jenengan sekarang nggak ngelihat ada malaikat nih nggih. Mungkin malaikat yang ada di pikiran Bapak adalah ibu, begitu nggih, Pak? Malaikat yang di pikiran ibu adalah Bapak apa badan? Oh iya, Bapak nggih. Tapi ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ini lagi dinaungi oleh para malaikat. Tak kasat mata, tak terlihat mata, tapi Allah jamin malaikat itu hadir bersama kita untuk memberikan keteduhan di dalam majelis ilmu, majelis ini, serta akan mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, siapapun yang berdiam diri di majelis ilmu lalu membaca Quran, mempelajarinya, wa dzakarallahu fiman indah. Nama-nama jenengan satu persatu, Bapak Yuswono, Bapak Purnomo, Bapak Budiman, Ustadz Agung, dan semuanya namanya akan viral di langit Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikat, para penduduk langit. Kalau jenengan sekarang lihat TikTok, Facebook, Instagram, YouTube yang viral-viral niku Bapak dan Ibu, viralnya cuman di dunia. Yang lihat cuman orang-orang penghuni dunia. Yang menyaksikan mata-mata penuh dosa. Dia yang bersaksi di hadapan Allah bukan orang-orang yang kelihatannya baik-baik. Semuanya bisa menyaksikan. Tapi kalau yang menjadi saksi, yang melihat kita dan yang memviralkan kita adalah penduduk langit berupa para malaikat, tentu ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla Bapak dan Ibu? Siap nggih? Tapi sebelum lanjut, perlu perkenalan apa mboten? Ada yang belum kenal nggih, Pak? Oh, semua malah belum. Memang belum terkenal. Terkenalnya Bu Nandim, Bu. Perkenalkan, nama saya Rahmandani, asal dari Sumatera Utara. Di mana Bapak dan Ibu? Sumatera Utara, yang mungkin jenengan sudah pernah ke daerah rumah saya. Saya tepatnya di Labuan Batu. Labuan Batu, bila hilir negeri lama seberang. Nggih Bapak. Sampun mereka Pak. Ada yang sudah nggih? Yang sering orang-orang Lembang itu ke Jawi-Jawi. Ibu saya bertemu sama bapak itu di Jawi-Jawi. Waktu bapak lagi tanam padi. Ini malah ngobrolin keluarga nggih. Mau nama-nama Pak? Iya, perkenalan nggih. Asal dari Sumatera Utara yang sekarang domisili di Sumampir, tepatnya di Gang Endang, RT 6 RW 3. Sudah 4 tahun lebih 1 bulan. 4 tahun 1 bulan saya di Sumampir. Alhamdulillah betah dan sudah netes 2. Iya, teh yang ngendok. Alhamdulillah sudah punya anak 2 dari 1 istri. Insya Allah nggak pengen nambah lagi. Nggak oleh ki. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu pertanyaannya? Oh ini, saya aktif di Muhammadiyah. Fokusnya adalah di Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Purbalingga. Dan alhamdulillah kami diamanahi menjadi anggota pada tahun 2024 akhir. 2024, 2025, 2026 jalan 3 tahun menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Purbalingga, yang sudah pernah diutus 2 kali di Solo
yang kedua untuk membahas materi seputar fikih kontemporer, kemudian di Temanggung ketemu sama Ustadz Wahyudi. Beliau termasuk yang menjadi pimpinan acara karena tuan rumah. Begitu perkenalan singkat. Adapun riwayat sekolah nanti bisa ditanyakan sama Ustadz Agung. Insya Allah nggak jauh-jauh begitu ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke materi. Muncul satu pertanyaan, karena ini pembahasan pertama, kita nggak pakai modul khusus. Muncul satu pertanyaan, jenengan hadir di sini, duduk manis di sini, tujuan utama niku napa Bapak dan Ibu? Cari ilmu. Cari ilmu untuk apa? Dunia akhirat. Dunia akhirat itu biar apa? Biar selamat dunia akhirat. Nggak pengen cari snack Bapak dan Ibu? Orang anak snack. Ada Ustaz snacknya. Misal ada pengajian pengen cari snack, dapat nggak? Dapat pahala apa enggak? Dapat snack begitu ya. Berarti tujuan di sini hadir untuk sholat maghrib, disertai kajian, menuntut ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Kira-kira orang-orang yang punya pikiran seperti ini tuh banyak napa sedikit Bapak dan Ibu? Sebenarnya banyak, tapi yang action itu sedikit. Yang melakukan itu sedikit. Penduduk masyarakat Losari kayaknya lebih dari ini Bapak dan Ibu. Lebih apa, Badan? Lebih banyak sekali. Tapi ternyata jenengan yang rela duduk manis, rela berdiam diri untuk sama-sama menelaah kitab-kitab Allah melalui kajian seperti ini, jenengan adalah orang-orang yang telah Allah pilih dengan digerakkan hati dan langkahnya. Hati yang sudah bergerak dalam kebaikan lalu dilaksanakan oleh anggota badan, maka timbullah, jadilah amal solih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji-muji orang-orang yang beriman dan beramal solih. Selalu Allah gandengkan iman, amal solih, lalu setelah itu balasan-balasan kebaikan setelahnya. Banyak sekali ayat-ayatnya Bapak dan Ibu. Dalam surat Al-Baqarah ada beberapa ayat, dalam surat Fatir ada beberapa ayat, dalam surat Al-Bayyinah bahkan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman lalu beramal solih, nggak cukup iman dalam hati tok, tapi dia langkahkan kaki, gerakan badan, lambaikan tangan, lalu gerakkan semua anggota badannya, serta diam diri dia di masjid untuk thalabul ilmi. Orang-orang ini yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan-ciptaannya Allah yang banyak. Lebih baik dari, mohon maaf, hewan, lebih baik dari tumbuhan, lebih baik dari jin, lebih baik, bahkan bisa lebih baik daripada malaikat. Termasuk salah satu mufasir Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, manusia memiliki kemungkinan lebih baik daripada malaikat, disebabkan malaikat tak memiliki nafsu, sedangkan manusia punya nafsu. Jenengan punya dua pilihan, pilihan untuk berangkat sholat atau tidak berangkat sholat. Nafsu yang kalau diikuti lah mangkat iki awang-awangan nggih Bapak dan Ibu. Saya baru belajar bahasa Jawa niki. Iya Pak, aras-arasan nggih Pak. Berangkat ini ngerasanya kayak ribet, rubes.
harus bersih-bersih, harus pakai mukena, harus pakai peci. Ini kalau nafsunya yang diperturutkan, mending orang mangkat. Yang kedua, orang yang sudah berangkat menuju kebaikan, pilihan lagi dua, yaitu berdiam diri untuk menuntut ilmu atau pulang nonton televisi sambil bercengkrama dengan anak dan istri. Kalau nafsu yang diperturutkan lah enakan mulih baik Bali begitu ya Bu ya. Di rumah bisa mangan mendoan anget-anget lagi grimis iki gitu. Grimis iki Pak. Lagi sinau. Di rumah bisa sambil menikmati hidangan bersama anak-anak, bisa ngobrol sama istri, sama ayah, sama suami. Kalau pilihan yang dipilih adalah keinginan nafsu, mulih pulang. Tapi ternyata jenengan pilih pilihan untuk menundukkan hawa nafsu. Maka jadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk adalah orang yang tidak pernah mau tunduk kepada hawa nafsu. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jenengan niki usia yang, mohon maaf nggih Bapak, usia yang paling tua berapa tahun Bapak dan Ibu? Pak Yus pinten Pak? Jenengan 66, ada yang 90. Masya Allah. Bonus 30. Kalau Nabi ngendika umur umati baina sab'in wa sittin, umur umatku antara 60-70 saja, ternyata sampai 90 niki punjul 20 atau 30 begitu ya. Kali dosa napa tigang dosa. Gitu Pak Budi. Sudah banyak sekali usia yang dilalui. Sudah banyak sekali kenikmatan yang dinikmati. Sudah banyak sekali kesalahan yang terbuat. Sudah banyak sekali kesempatan yang terbuang. Kok iya masih mau buang-buang kesempatan, sedangkan kesempatan itu terbuka lebar, tersedia, difasilitasi, tempatnya nyaman, anak kipase, begitu ya Ibu Bapak. Kesempatan yang sudah Allah berikan ini jangan sampai nanti malah justru Allah jadikan alasan untuk meminta pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah. Materi kita pada hari ini surat Al-Qasas ayat 77 sebagai fungsi tujuan kita. Allah berfirman, tapi di ayat 76 di sini Allah ceritakan terlebih dahulu manusia yang diliputi kebergelimangan harta, diberikan kebaikan demi kebaikan. Bukan cuman hartanya banyak, nasabnya juga mulia, nasabnya juga baik. Ada seorang yang mungkin familiar di telinga kita, orang yang namanya terngiang-ngiang. Kalau jenengan ditanya manusia yang pernah hidup di muka bumi yang paling kaya niku siapa Bapak dan Ibu? Manusia yang pernah hidup di muka bumi yang paling kaya niku Korun. Sinten? Korun. Ada di sini namanya Bapak Korun, Pak? Ustadz, saya mau kasih nama anak saya Korun biar sugih. Tapi jangan salah Bapak dan Ibu, selain dia sugih, dia kaya, dia awal-awalnya juga orang yang taat kepada Allah. Bukan tanpa sebab, karena nasabnya dekat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat 76, "Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu dahulu menjadi kaumnya Nabi Musa, tapi melakukan perbuatan yang melampaui batas. Awal-awal Islam, awal-awal beriman kepada Nabi Musa. Makanya nanti di ayat yang ke-78
dia langsung menjadi orang yang mendeklarasikan diri, punya ini, punya itu, istri yang cantik, yang biasa, yang muda, punya anak yang banyak, jabatan yang tinggi. Dia mengatakan, inni utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua ini karena ilmu yang aku miliki, karena kebaikan diriku, karena keluar biasaannya aku, karena aku memang benar-benar berhak, karena aku, bukan karena Allah. Awal-awalnya baik, tapi ternyata ketika diberikan kenikmatan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala palingkan hatinya dari Islam. Di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa makna dari kana min qaumi Musa, bahwa Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa adalah kana huwa ibnu ami, bahwa si Qarun ini anak pamannya Nabi Musa. Anak pamannya Nabi Musa berarti sinten apa? Sepupu. Nasab dengan seorang nabi yang digelari ulul azmi dekat sekali, sejajar. Bapaknya dengan bapak Nabi Musa itu sama-sama punya bapak yang sama. Mereka saudara. Punya anak satu Nabi Musa bin Imran, satunya si Qarun yang menjadi saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Fabagho alaihim. Kemudian Qarun yang sudah dikaruniai nasab yang baik, harta yang banyak, jabatan yang mentereng, karena jabatannya adalah bendaharanya Fir'aun. Sudah bendahara, punya harta banyak, bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Lalu Allah sampaikan, dan kami menganugerahkan, memberikan kepada Qarun itu perniagaan harta yang banyak, pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya latanu bil usbati ulil quwwah, sungguh sangat berat sehingga harus dipikul oleh beberapa orang kuat. Kunci-kunci netok bapak dan ibu digotong kalih orang-orang yang kuat, bukan cuma satu orang. Maka dalam tafsirnya ada yang menyebutkan 5 orang, ada yang menyebutkan 7 orang, yang paling luar biasa ada yang menyebutkan 15 orang yang gendong kuncinya. Walaupun yang banyak riwayatnya adalah 7 orang. Kira-kira bapak dan ibu, kunci berangkas sampai harus digotong sama 7 orang niku, berangkasnya segede apa bapak dan ibu? Gede sekali ya. Isinya emasnya berapa kilo itu? 74 kilo. 74 kilo lah jenengan itulah. Kira-kira kalau jenengan punya emas 74 kilo, bahagia apa mboten bapak dan ibu? Belum tentu. Punyanya 74 kilo bisa-bisa nggak bisa tidur, bingung nyimpennya, simpen di bawah bantal, takut diambil sama istri, disimpan di lemari, khawatirnya diambil sama anak, disimpan di tempat orang. Seperti itulah syarat orang yang turu bapak. Kebanyakan harta pun bingung. Tapi yang namanya manusia, kata Nabi SAW, laukana benu Adam wadiyan min malin. Kalau ada seorang anak Adam memiliki harta 1 lembah banyaknya, niscaya dia akan minta harta untuk lembah yang kedua. Begitu terus menerus. Seterusnya seperti itu. Wala yamla'u famuhu illa turab,
dan tidak ada yang menyelesaikan urusannya, tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kerakusannya itu kecuali tanah. Maksudnya selain mati, dia rakus terus sampai dia mati baru ngerasa. Makanya Qarun itu seperti itu Bapak dan Ibu. Qarun itu nggak pernah puas dapat harta jabatannya sampai fakhashafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dirinya beserta harta-hartanya di dalam tanah. Kira-kira kalau jenengan dengar tenggelam dalam tanah itu yang jenengan pikirin gimana Pak? Wong tanah itu kira-kira bisa menenggelamkan apa badan? Bisa, tapi mungkin kayak ini susah Ustadz. Wong tenggelam ini identik dengan lautan, identik dengan air. Tapi jenengan lihat dulu di Palu, waktu bencana Palu 2000 berapa Pak? Berapa Ustaz? 2000 itulah ya. Pokoknya sekian. Itu tanahnya bergerak, rumah-rumah itu hilang. Kan begitu ya? Rumah hilang, manusia nggak ketemu. Tenggelam di dalam tanah. Tanahnya ambles masuk ke dalam. Makanya Qarun itu terkenalnya orang-orang yang cari hartanya Qarun, cari harta karun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Qarun ini termasuk golongannya Nabi Musa yang awal-awalnya beriman, awal-awalnya mengikuti Nabi Musa, bahkan digolongkan sebagai golongan kaum Nabi Musa. Saat itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya untuk menjadi pelajaran bagi kita orang setelah Qarun. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan kejarlah, carilah, gapailah fima atakallah daral akhirah, dengan apapun yang Allah karuniakan, Allah berikan kepadamu untuk mencari negeri akhirat. Nah, benar Bapak dan Ibu tadi datang ke sini tujuannya apa? Untuk selamat dunia akhirat. Tapi kalimat yang pertama yang Allah pakai di sini bukan dunia, tapi akhirat terlebih dahulu. Sebab keselamatan orang di dunia, ketika dia bisa selamat, belum tentu nanti di akhirat teyeng selamat. Ketika di akhiratnya sudah selamat, walaupun di dunia dia susah, sakit, sedih, menderita, tatkala Allah Subhanahu wa taala izinkan masuk ke surga, lalu mengicipi nikmatnya surga barang beberapa saat, dia ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasakan penderitaan selama di dunia? Ya Allah, aku nggak pernah merasakan menderita sama sekali. Jadi penderitaan seorang hamba ketika di dunia, yang itu menjadi modal untuk mendapatkan surganya Allah, akan terlupakan. Karena nikmat surga lebih besar berkali-kali lipat. Makanya kalau kita lihat orang yang paling bahagia, orang yang paling beriman, belum tentu. Kalau bahagia itu modelnya model senang, hartanya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak. Bukan Bu, istrinya satu. Kalau bahagianya model seperti itu, para nabi itu sudah harusnya mendapatkan predikat yang paling berbahagia. Tapi ternyata Nabi Nuh, anaknya nggak baik, istrinya nggak baik, bahkan dia harus berdoa, Robbi inni maglubun fantasir, ya Allah aku kalah, tolonglah aku. Sampai ngadu sama Allah seperti itu, ya Allah aku kalah, dakwah 950 tahun orang ini nggak dapat pengikut, sampai terkumpul di perahu itu, kata beberapa mufassir tersisa sekitar 80-an orang. 950 tahun
hanya dapat 80 orang bersama para hewan-hewan masing-masing sepasang. Kira-kira dakwahnya berhasil apa badan? Kalau dilihat keberhasilan ukurannya adalah pengikut, Nabi Nuh kalah, nggak berhasil. Tapi ternyata bukan itu ukuran keberhasilan. Lalu Nabi Musa harus dikejar-kejar Fir'aun, Nabi Yahya harus disembelih, dibunuh oleh Bani Israel, Nabi Zakaria harus dibelah terlebih dahulu, Nabi Muhammad mau dibunuh. Kalau karakter tujuan hidup untuk mencari kebahagiaan dunia, para nabi gak dapat itu. Kecuali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kekayaannya megah, kemudian istana berlatarkan kaca, bahkan singgasana double, singgasana dia dan singgasana Ratu Balkis. Tentaranya dari kalangan jin, manusia, hewan sekaligus, serta para yang lain begitu ya. Tapi para nabi secara umum ujiannya berat. Maka kalau kita ingin cari kebahagiaan akhirat, jangan pernah perhitungan terhadap kebahagiaan di dunia. Walaupun doanya kita sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya sama. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jauhkan kami dari api neraka. Kebaikan dunia akhirat diminta, tapi realitanya kadang-kadang akhiratnya yang butuh perjuangan, dunianya yang benar-benar susah hidupnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, fima atakallah, baik itu kesehatan, kelapangan waktu, kelapangan rezeki, istri, anak, suami, itu semua karunia nikmat dari Allah. Jadikan itu semua fasilitas untuk mendapatkan negeri akhirat. Jenengan datang di sini dengan jiwa dan jasad yang sehat, yang baik, jadikan itu modal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maka kata Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ketika menafsirkan ayat ini, beliau sampaikan, istamil ma wahabakallah min hadzal malil jazil wa nikmati ta'ilah ala ta'ati rabbika wa taqarrub ilaihi. Ini kata beliau seperti ini. Gunakanlah apapun yang Allah hibahkan, Allah berikan, Allah karuniakan kepadamu dari segi apapun, berupa nikmat yang lapang, yang banyak, harta yang melimpah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah, punya istri niki nikmat nama mboten, Pak? Nikmat. Kalau jenengan bisa makin taat ketika punya istri, maka istri adalah nikmat yang berkah. Ibu-ibu, suami niki nikmat napa azab, Bu? Nikmat nggih, Bu? Kalau jenengan bisa tambah taat bersama suami jenengan, berarti suami jenengan adalah nikmat yang berkah. Maka kata para ulama, berkah dalam nikmat, berkah itu maknanya adalah ziyadatul ta'ah, ziyadatul khair, bertambahnya ketaatan, bertambahnya kebaikan. Kalau jenengan punya suami atau punya istri malah tambah jauh dari Allah, berarti itu azab, itu bukan nikmat, itu musibah. Begitu pula harta-harta yang jenengan punya berupa rumah, kendaraan dan lain sebagainya, itu tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Justru itu bukan nikmat tapi azab,
hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya nggak merasa dihukum. Wong saya hidup saya aman-aman, ayem-ayem saja kok. Begitu nggih, Pak? Saya nggak sholat, saya nggak sedekah, saya nggak zakat sama sekali, boro-boro itu ngasih orang tua saja enggak, tapi rezeki saya lancar, istri saya sayang, anak-anak saya sekolah tinggi, mungkin ada yang sudah jadi dokter. Kira-kira niki Allah lagi memberikan nikmat atau memberikan azab, Bapak dan Ibu? Apa, Bu? Ujian. Ya, memang ada sih ayatnya. Tapi kalau kita baca lagi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak ada manusia-manusia yang Allah lapangkan rezekinya, Allah permudah urusannya, tapi di sisi lain dia sulit untuk taat. Dia jangankan untuk sholat tepat waktu, ngerjakan sholat saja ogah-ogahan. Jangankan untuk duduk diam berdiri di sini menuntut ilmu, dia buka Quran pun males, gitu ya. Tapi rezekinya melimpah, hartanya banyak. Yakinlah Bapak dan Ibu, orang yang seperti ini bukan sedang disayang oleh Allah, tapi sedang mendapatkan hukuman yang disebut dengan istidraj. Apa, Bapak? Istidraj. Orang yang kelihatan mudah hidupnya, tapi tak berarti untuk akhiratnya. Orang yang kelihatan lapang rezekinya, tapi rezeki yang dia miliki di dunia, kelak di akhirat hanya akan menjadi ular yang melilit dirinya, yang menerkam dirinya, yang membelenggu dirinya, menjadi cambuk yang untuk menghukumnya. Semua hal-hal baik yang Allah titipkan tapi tidak mendatangkan kebaikan, yakinlah itu nilainya di sisi Allah adalah azab. Jenengan punya waktu luang tapi waktu luangnya habis begitu saja, nggak datangkan kebaikan, berarti itu waktu yang mendapatkan azab dari Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, sudah habis waktunya, Ustaz? Sudah ya? Terakhir, ayat ini masih panjang. Di ayat 77-78 belum kita selesaikan. Terakhir, walaupun sekuat apapun kita mencari akhirat, dengan nikmat yang Allah berikan di kalimat yang pertama, wabtaghi fima atakallah daral akhirah, tapi Allah punya keadilan dengan berfirman di lanjutan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dalam urusan-urusan dunia. Jangan lupa kerja, jangan lupa jalan-jalan begitu ya, jangan lupa makan, jangan lupa pakai pakaian. Ini adalah bagian-bagian yang boleh dimiliki manusia tatkala di dunia. Bukan mung terus-terusan cari akhirat toh tanpa kerja, ini salah. Kerja terus tanpa akhirat ini salah kaprah. Tapi perhatikan urutan yang Allah gunakan. Cari akhirat dengan nikmat yang Allah berikan, tapi jangan lupa dunia. Aja kebalik. Goleti dunia baik, kelalen akhirate. Kerja terus sampai tidak ngerjakan sholat. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala selangkah demi selangkah karena punya tujuan yang sama untuk akhirat. Kita perbaiki diri, perbaiki hati, perbaiki amal. Mudah-mudahan dengan itu Allah ridho kepada kita, karena kita tidak akan mendapatkan surga dan kebaikan-kebaikan di surga kecuali mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu memisahkan kita, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dalam kondisi yang sehat, sempat, penuh dengan iman dan diiringi dengan keistiqomahan. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum, nastaghfiru minkum katsiran. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.